Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan pada saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang sehat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menyebabkan sarang nyamuk. Oleh karena itu, mari kita mulai memperhatikan kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang nyaman dan sehat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kebersihan lingkungan sekolah sangatlah penting, bukan hanya di rumah saja, tetapi kebersihan lingkungan sekolah juga harus kita jaga agar murid-murid bisa belajar dengan nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dari diri sendiri, seperti contoh kecilnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci sebab dapat menjadi sarang nyamuk. Maka dari itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah guna untuk menjaga kesehatan kita dan warga sekitar sekolah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas narkoba. Hadirin yang berbahagia, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan aktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan aktif. Contoh narkotika, morfin, heroin, ganja dan lain-lain. Contoh dari psikotropika, ekstasi, sabu-sabu dan nipah. Contoh dari bahan aktif, alkohol, nikotin dan kafein. Bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem syaraf pusat, merusak sistem imun tubuh dan juga dapat mengalihkan fungsi otak. Dan masih banyak bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba. Tips untuk menghindari narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang serat seperti ikut karang taruna, ikut ekstrakurikuler, basket dan voli. Serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jauhi. Hasilnya berbahagia, upaya menghindari dari narkoba dapat diadakan penyuluhan di setiap daerah baik di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat, memberikan pengetahuan yang cukup tentang bahayanya narkoba jika sampai meracuni tubuh kita. Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hadirin yang berbahagia, kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong kebersihan dalam proses belajar mengajar di kelas. Siswa-siswi dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari kebersihan diri sendiri. Contohnya, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang atau sampah di kelas, karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Hadirin yang berbahagia, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan atau kesalahan kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas narkoba. Para hadirin yang saya hormati, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Contoh narkotika: morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Contoh dari psikotropika: ekstasi, sabu-sabu, dan lipat. Contoh dari bahan adiktif: alkohol, nikotin, dan kafein. Bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga dapat mengalih fungsikan otak. Dan masih banyak bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba. Tips untuk menghindari narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan sehat seperti ikut karang taruna, ikut ekstrakurikuler, basket, dan voli, serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman, dan mana yang buruk untuk kita jauhi. Marilah putra putri bangsa mulai sekarang menjauhi narkoba dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugikan. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Septo selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian.
Marilah kita panjatkan puji syukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pidato yang bertema narkoba. Jumlah penggunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dari memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat radioaktif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan yang tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkotika, tidak mudah terpengaruhi ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa permohonan maaf saya ucapkan apabila ada kesalahan dalam bentuk kata atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas kebersihan lingkungan sekitar. Hadirin yang berbahagia, kebersihan lingkungan adalah yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan minimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan penolong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarana. Demikian menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga sekolah yang baik semoga akan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah meskipun lingkungan dimulai dari diri sendiri. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci kelas supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sekolah menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sangat bersih, indah, sehat dan nyaman. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas narkoba. Teman-teman yang berbahagia, narkoba atau singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan aktif ini adalah narkoba atau singkatan narkoba bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika psikotropika dan bahan adiktif atau narkoba, morfin, heroin, ganja dan lain-lain. Contoh dari psikotropika adalah ekstasi,
sabu-sabu, dan nipam. Contoh dari bahan adiktif, alkohol, nikotin, dan kafein. Banyak atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem ilmu tubuh, juga dapat mengalihfungsikan otak, dan masih banyak peran atau dampak dari penggunaan narkoba. Tips untuk menghindari narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti ikut parang taruna, ikut ekstrakurikuler basket dan voli, serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman dan mana yang buruk kita jauhi. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita hindari dan jauhi. Kita ini membahas penggunaan narkoba. Sekian uraian yang saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang narkoba. Hadirin yang berbahagia, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropia, dan bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Contoh narkotika, morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Contoh dari psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, dan nipam. Contoh dari bahan adiktif, alkohol, nikotin, dan kafein. Oleh karena itu, saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan didekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Narkoba harus dijauhi karena benda ini benar-benar kita harus memikirkan destruktif dan akan menghancurkan kehidupan Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam semoga tetap bercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu kewajiban kita sebagai umat muslim manusia. Dengan ilmu kita dapat lebih pintar, dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu kita menjadi lebih tahu dan lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan. Ilmu tak hanya sebatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ilmu memasak, ilmu bertanam, dan ilmu sebagainya. Mencari ilmu tak hanya sebatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan di media lain, misalnya buku koran, internet, atau majalah. Lingkunganlah waktu kita untuk membaca buku, mengulangi kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum, ketika waktu istirahat. Hal itu lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk membuang hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting di telepon atau smartphone. Hadirin yang saya hormati, manfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu, ilmu itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas narkoba. Hadirin yang berbahagia, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropa, dan bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem syarat pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga dapat mengalihfungsikan otak. Dan masih banyak bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba. Oleh karena itu, saya nyatakan dengan tegas, jangan pernah sekali-kali kita mencoba untuk memakai barang haram yang bernama narkoba. Karena sekali mencoba dan sudah kecanduan akan sangat sulit untuk disembuhkan. Hadirin yang berbahagia, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti ikut karang taruna, ikut ekstrakurikuler, basket, dan voli. Serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman dan mana yang buruk untuk kita jauhi. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas narkoba. Hadirin yang berbahagia, narkoba atau singkatan dari narkotika psikotropa dan bahan adiktif. Ini adalah bahan zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropa, dan bahan adiktif. Contohnya narkotika, morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Contoh dari psikotropika, ekstasi, sabu, dan nipam. Contoh dari bahan adiktif, alkohol, nikotin, dan kafein. Bahaya dapat negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran dan merusak sistem secara putus, merusak sistem imun tubuh, dan juga dari penggunaan narkoba tipis untuk menghindari narkoba, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti karang taruna, ikut ekstrakurikuler, basket, dan voli. Serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman, dan anak yang buruk untuk kita jauhi. Ayo jauhi narkoba. Sayangi anak cucu kita adalah penerus bangsa. Otak dan raga, jangan sampai negara ini hancur karena narkoba. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf yang sangat besar dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada guru semua yang saya hormati dan semua teman-teman saya yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya pada ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di sekolah. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan dari kita semua. Kesehatan diri dari oh iya Allah. Enggak kena jawab. Oh ya Pak ya. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan kita semua. Lingkungan sehat akan lingkungan sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong kebersihan proses belajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dan demikian menjaga kebersihan lingkungan saat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekolahan kita ini. Dengan begitu proses belajar mengajar tidak terganggu. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Besar harapan saya kira semua dapat menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari potensi penyakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, data yang akan saya bagikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadilah mari kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin kalian, jika kita menjaga kebersihan lingkungan selalu ditiru oleh anak-anak kita, dua orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karenanya marilah ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan kebersihan lingkungan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui di masa sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
ucapan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kehidayatannya kepada kita sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan pidato dengan teman-teman kebersihan lingkungan sekolah. Hadirin yang berbahagia, lingkungan sekolah merupakan tempat untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil, tetapi terkadang sangat sulit dilakukan. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai seorang murid sangat kurang. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik, makanan, minuman, atau kertas. Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak ada kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan biasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Jenis-jenis sampah dibedakan menjadi 3. 1. Sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contohnya sisa makanan, sayur, buah-buahan, sampah kebun dan sampah dapur. 2. Sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contohnya kertas, kardus, plastik, karet, kaca, kelereng, dan lain-lain. 3. Sampah B3. Bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme. Contohnya baterai, zat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tapi tempat sampah yang bisa disediakan hanya 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi pemisahan sampah basah dan sampah kering tersebut dibuang, akhirnya disatukan kembali. Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan sekolah untuk membuang sampah basah dan sampah kering, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Hadirin yang berbahagia, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini saya berharap teman-teman peduli dan sadar akan kepentingannya menjaga kebersihan lingkungan kita. Hadirin, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu, guru serta staf tata usaha dan teman-teman yang saya cintai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato tentang dampak penyalahgunaan narkoba ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Jumlah penggunaan narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga para pengedar internasional dapat bekerja dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Itu saja membahas yang lebih dan kompleks sebagai salah satu contoh dari dampaknya, antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunkan produktif kerja secara drastis,
kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba yang terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba biasanya didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Demikian pidato singkat yang saya dapat sampaikan. Tidak lupa permohonan maaf saya ucapkan apabila kesalahan dalam bertutur kita. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita lanjutkan puji syukur kepada Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada yang hari ini. Maka hari itu perkenalkanlah saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekolah. Lingkungan yang sangat akan penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Maka dari itu marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dimulai dari diri sendiri seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang kita di laci, karena dapat menjadi sarang dan demikian menjadi kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang berdiri berikan. Apabila ada kata ataupun hal-hal kurang berkenan, saya mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hadir dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini semua membahas narkoba atau tingkatan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Ini adalah bahan zat jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Contoh narkotika morfin, heroin, ganja dan lain-lain. Contoh dari psikotropika SS, sabu-sabu dan nipan. Contoh dari bahan adiktif alkohol, nikotin dan kafein. Bahaya dampak negatif bagi kesehatan tubuh yaitu narkoba dapat merusak sistem imun tubuh dan juga dapat mengalih fungsikan otak dan masih banyak. Bahaya dampak dari pengguna narkoba fungsi otak dan masih banyak. Bahaya dapat dari pengguna narkoba. Tips untuk menghindari narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat seperti turun karena ikut ekstrakurikuler, basket dan voli, serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita ikuti teman dan mana yang buruk. Kita peduli narkoba karena itu berbahaya untuk diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.